Mohon motivasi dan sarannya Ustadz biar kita bisa istiqomah dalam ketaatan ibadah dari ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah Ustadz. Insyaallah. Ya, motivasi mengenai untuk tetap istiqomah. Tentunya hal yang pertama kita lakukan adalah memohon hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menengadahkan tentunya dengan hati yang jujur, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu mengenai kejujuran, kebersihan hati kita, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meminta dengan jujur, meminta dengan hati yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan hidayahnya hingga ajal menjemput, ya, ajal menjemput. Namun doa tidak cukup. Doa tidak cukup. Maka selain doa juga harus ada usaha. Ada usaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain doa tadi, maka mujahadah kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam akhir surah Al-Ankabut, ya, disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh ingin meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, ingin istiqomah hingga akhir hayat, kemudian dia buktikan kesungguhannya itu dengan senantiasa melakukan amalan soleh yang dia usahakan, karena ini semuanya harus diusahakan, ya, harus mujahadah semaksimal mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan-jalan hidayah tersebut, bukan hanya satu jalan, tapi jalan kebaikan itu banyak. Banyak. Ya, di sini mujahadah di sini tentunya kita berusaha beristiqomah dengan berusaha sendiri. Kemudian tips yang selanjutnya adalah mencari teman yang soleh. Ya, mencari teman yang soleh, karena kita ini manusia biasa, kadang sadar, kadang tidak sadar. Walaupun kita bagaimanapun solehnya, ada kondisi-kondisi tertentu kita kadang down, ya, futur. Nah, ketika kita punya teman yang soleh, sehingga teman soleh tersebut ketika selalu berjalan dengan kita, maka kita akan diberikan motivasi tertentu, ya, sehingga kita bisa beristiqomah walaupun dalam keadaan yang down umpamanya. Karena teman yang soleh ini sangat penting. Teman yang soleh ini sangat penting karena teman, orang-orang yang terdekat kita itu akan sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Orang-orang yang zalim, para pendosa di akhirat kelak, itu salah satu penyesalannya adalah masalah teman. Yauma ya'adul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dalam ketiga ayat ini Allah menyebutkan seorang yang zalim, seorang pendosa di akhirat kelak akan menggigit kedua tangannya, jari jemarinya, dimasukkan di mulut semuanya. Tanda kekhawatiran atas pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa dirinya. Apa yang dia sesali? Dia menyesal, kenapa saya tidak ikut petunjuk Rasul selama di dunia? Kemudian penyesalan yang kedua, kenapa saya jadikan si fulan itu sebagai teman sejati saya, sebagai teman kerabat saya, sebagai teman yang dekat, sebagai sahabat saya yang selalu ada dalam kehidupan saya. Padahal dalam ayat yang selanjutnya, laqad adallani sesungguhnya teman yang buruk ini telah telah menyesatkanku dari apa yang dari jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini hal yang paling penting, ya, bagi kita adalah bagaimana kita memilih orang-orang yang terdekat kita. Bagi para pemuda yang belum beristri umpamanya, maka teman yang akan kita jadikan pendamping seumur hidup, yaitu istri-istri kita, calon istri ini perlu dipilih dengan sebaik-baiknya, karena dia adalah teman kita yang kita akan bersama-sama hingga akhir hayat, yang dimana
ketika pasangan kita soleh, bisa saja dia akan menggiring kita kepada kesolehannya. Begitu pula sebaliknya. Nah, begitu pula sebaliknya, teman atau pasangan yang toleh atau yang tidak soleh, yang buruk, maka bisa saja dia akan menggiring kita kepada keburukannya. Begitu pula sahabat, teman ngopi umpamanya, teman seprofesi dan yang lainnya, yang bisa saja saling kita di akhirat itu akan saling menarik. Orang-orang buruk akan saling menarik bahwasanya si fulan itu yang menyebabkan saya yang berbuat seperti ini, berbuat kemungkaran seperti ini. Begitu pula sebaliknya, orang-orang soleh ketika tidak mendapati saudaranya di akhirat kelak di surga, mereka akan mencarinya, mereka akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menarik temannya tersebut. Wallahu taala alam. Sebenarnya masih banyak sebenarnya, walaupun hanya seperti ini yang terpikir, yang sempat kita sebutkan.